warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila Aprilia dengan NPM A1C 1906 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi transformasi geometri. Translasi merupakan perubahan objek dengan cara menggeser objek dari suatu posisi ke posisi lainnya dengan jarak tertentu. Bangunan yang digeser atau translasi tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Pertama, kita akan membahas translasi atau pemindahan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu pergi dari rumah menuju supermarket menggunakan mobil. Apakah bentuk mobil ibu berubah setelah sampai di supermarket? Tidak, mobil ibu tidak berubah bentuk ketika sampai di supermarket. Lalu, apakah mobil ibu mengalami perubahan posisi? Ya, mobil ibu mengalami perubahan posisi. Yang sebelumnya awal mulanya berada di depan rumah, ketika melakukan perjalanan, posisi mobil ibu berada di depan supermarket. Dari ilustrasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa translasi atau pergeseran memiliki sifat, yaitu yang pertama, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Latihan nomor 1, di mana titik A 2,3 ditranslasikan dengan matriks translasi T-3,4. Tentukan bayangan A. Diketahui titik A 2,3 di mana A 2,3 ditranslasikan oleh R minus 1, 4, maka menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, sehingga didapat X aksen, Y aksen sama dengan min 3, 4 ditambah 2, 3 sama dengan minus 1, 7. Jadi bayangan A adalah A aksen minus 1,7. Latihan kedua, gariskan dengan persamaan 2x minus 3y plus 4 sama dengan 0 ditranslasi dengan matriks translasi T minus 1, minus 3, maka tentukanlah bayangan dari garis K tersebut. A 2,3 ditranslasikan oleh R minus 1, 4 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, sehingga X aksen, Y aksen sama dengan minus 1, minus 3 ditambah X, Y sama dengan X minus 1, Y minus 3, sehingga X aksen sama dengan X minus 1. X aksen ditambah 1 sama dengan X, dan untuk Y aksen sama dengan Y minus 3. Minus 3 pindah ke ruas sebelah kiri sehingga didapat Y aksen plus 3 sama dengan Y. Dan untuk bayangan garis K didapat 2 dikali X aksen plus 1 dikurang 3 dikali Y aksen plus 3 ditambah 4 sama dengan 0. 2
dikali X plus 1 minus 3 dikali Y plus 3 ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga didapat 2X plus 2 minus 3Y minus 9 ditambah 4 sama dengan 0. Sehingga persamaannya menjadi 2X minus 3Y minus 3 sama dengan 0. Refleksi. Refleksi adalah pencerminan suatu titik benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu titik dapat dicerminkan terhadap banyak hal, bisa garis dan juga titik lain. Nah, titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik O, 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, dapat ditulis dengan A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga untuk X aksen, Y aksen sama dengan minus 1, 0, 0, minus 1 dikali XY. Pencerminan terhadap sumbu X, di mana titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat ditulis sebagai berikut, yaitu A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, minus 1 dikali XY. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat ditulis sebagai berikut. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Dapat ditulis sebagai berikut. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan minus X menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen dan dapat ditulis sebagai berikut.
Latihan pertama, titik A 1,4 dicerminkan terhadap titik asal O 0,0, tentukan bayangan dari A. A, X, Y dicerminkan terhadap titik O 0,0, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga X aksen, Y aksen sama dengan minus 1, 0, 0, minus 1 dikali dengan, kita ketahui tadi bahwa X dengan Y-nya adalah 1 dan 4. Kita masukkan menjadi 1 dan 4. Sehingga didapat X aksen, Y aksennya yaitu minus 1 dan minus 4. Sehingga bayangan A adalah A aksen minus 1, minus 4. Latihan nomor 2, jika titik A minus 3,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka tentukan bayangan titik tersebut. Rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Apabila arah perputaran rotasi pada sebuah benda searah dengan jarum jam, maka sudut yang dibentuk yaitu minus alfa. Titik A, X, Y diputar dengan pusat P, Q dengan sudut alfa, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Adalah transformasi yang mengubah koordinat suatu titik terhadap titik tetap dengan besar tertentu dan arah tertentu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada perputaran biang lala dan komedi putar. Selanjutnya yaitu perputaran arah jarum jam, rotasi bumi, dan perputaran kipas angin dan kincir angin. Selanjutnya yaitu kemudi mobil untuk menggerakkan roda mobil dan perputaran roda mobil. Latihan nomor 1. Jika titik A minus 2,3 dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukanlah bayangan titik tersebut.
Latihan nomor 2. Jika garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0, dirotasikan dengan pusat P 1,-1 dan sudut 180 derajat searah jarum jam, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Dilatasi atau perkalian adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangunan geometri yang bergantung pada titik pusat dilatasi dan faktor skala dilatasi. Akibatnya, bayangan dari bangunan geometri yang didilatasi berubah ukurannya atau membesar ataupun mengecil. Bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Yang pertama, jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang kedua, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Yang ketiga, jika K lebih dari 0 dan K kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang keempat, jika K lebih dari 1 dan K kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang kelima, jika K sama dengan -1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang keenam, jika K kurang dari -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan geometri.
Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu pesawat miniatur yang dibuat sama persis dengan pesawat dunia nyata, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu ada bola-bola air yang mengalami perbesaran ketika direndam di air. Lalu ada penggunaan lup dan mikroskop. Lalu skala pada peta, manfaat lainnya yaitu kita bisa memperbesar atau memperkecil ukuran pada foto. Latihan nomor 1. Jika titik A minus 2,3 didilatasi dengan pusat O 0,0 dengan skala 3, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Latihan nomor 2. Jika garis 2x minus 4y plus 3 sama dengan 0 didilatasi dengan pusat P 1, minus 1 dengan skala minus 2, maka tentukanlah bayangan garis tersebut.
materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi yang menonton. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.